Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, saudara-saudari. Salam jumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Pada hari ini gereja merayakan peringatan Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, dan dalam ordo Santo Agustinus dan juga dalam ordo Agustinus dan Perkasut, hari ini dirayakan sebagai pesta Santa Monica. Dan tentu bacaan-bacaan yang akan ditampilkan, akan disampaikan berbeda. Dan pada hari ini saya mengambil bacaan dari Injil Harian Liturgi Gereja Katolik dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang meminta 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang paling baik, yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpang. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan pesta Santa Monica, tentu kita harus memahami siapakah Santa Monica. Dia adalah ibu dari Santo Agustinus, dan ia mempunyai seorang suami bernama Patricius. Perjalanan Santa Monica tentu perjalanan yang tidak mudah, ya, sebab ia mempunyai seorang anak, seorang
suami yang pada saat itu uh, tidak bisa bekerja sama dengan Santa Monica. Karena apa? Oleh karena ketaatan iman. Santa Monica adalah seorang wanita yang begitu taat kepada Allah, seorang pendoa sejati. Tapi di sisi lain, suami Santa Monica adalah seorang kafir yang tidak mengenal Allah. Lalu di sisi lain pula, anaknya Santa Agustin pada saat itu hidup dengan suatu pemahaman yang berbeda. Nah, oleh karena itu Santa Monica mempunyai perjalanan hidup yang sangat keras, ya. Ia ingin bagaimana keluarganya mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Maka cita-cita, keinginan, harapan Santa Monica itu hanya satu: pertobatan suaminya dan pertobatan anaknya. Dan doa Santa Monica yang dilakukan belasan tahun, dengan belasan tahun, sekitar 16 sampai 18 tahun, dikabulkan oleh Tuhan. Patrisius suaminya dan anaknya Santo Agustinus bertobat, dan kita tahu Santo Agustinus akhirnya menjadi seorang santo, yang menjadi seorang imam, yang menjadi seorang uskup, dan yang menjadi teladan gereja. Ini sangat menarik. Menarik apa yang mau kita pelajari dari seorang wanita Santa Monica. Ya. Pertama, dia punya kekuatan iman. Dia yakin bahwa Allah bekerja dalam diri setiap orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya, yang benar-benar mengandalkan. Tuhan itu tidak menutup mata, Tuhan itu tidak tidur. Yang kedua, Santa Monica mengajarkan kita ketekunan di dalam doa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemunya, kata Tuhan Yesus. Artinya, teruslah berdoa sampai keinginan kita, sampai harapan kita, sampai intensi kita, sampai niat baik kita dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menguji iman kita. Tuhan selalu menguji kesetiaan kita. Tuhan selalu menguji ketaatan kita. Tuhan selalu menguji tanggung jawab iman kita. Itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Bahwa seorang hamba yang setia, seorang hamba yang tekun di dalam bekerja, seorang hamba yang tekun melaksanakan kehendak Allah, Allah akan membalas dia dengan berlipat-lipat berkatnya. Allah akan menambah berkat bagi dia. Itulah hamba yang baik. Hamba yang menerima talenta 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, menunjukkan kepada kita mereka adalah hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang benar-benar percaya kepada Tuhan, hamba yang benar-benar mau menuruti kehendak Tuhan. Ya. Sebab apa? Hidup orang beriman adalah hidup untuk menghasilkan buah, menghasilkan banyak berkat bagi kehidupan ini. Saudara-saudari, Santa Monica mengajarkan kita bahwa Allah terus bekerja bersama kita. Allah adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita. Allah adalah cinta sejati manusia, yang dimana Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah yang selalu mendengarkan keluh kesah manusia. Yang dibutuhkan adalah ketekunan iman untuk selalu mempercayakan seluruh hidup kita, sebesar apapun masalah kita. Kalau kita setia, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita percaya kepada Allah, Allah pasti akan mendengarkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Malah kita akan hidup dalam kesusahan. Itulah hamba yang menerima 1 talenta hanya 1. Ya, Tuhan memberikan kita sesuatu anugerah sesuai dengan kemampuan diri kita. Tetapi kalau kita pun tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan percayakan kepada kita, maka hari ini Tuhan mengatakan Ia akan mengambil semuanya daripada kita, dan Ia akan menempatkan kita pada suatu tempat di mana ada ratap dan kata tinggi. Artinya kita menjadi manusia yang tidak berguna. Oleh karena itu penting menjadi manusia yang berguna, manusia yang penuh dengan satu rahmat dan berkat, manusia yang hidup di dalam anugerah Allah. Belajarlah dari kehidupan Santa Monica. Oleh karena ketekunannya, ia beroleh berlipat-lipat harta surgawi yang menjadi
orang kudus bagi gereja, yang menjadi pelindung bagi kita, yang menjadi pendoa bagi kita, yang menjadi pendamping bagi kita dalam keluarga, ya. Ia menjadi pelindung bagi para janda. Sangat menarik bahwa ketekunan iman akan menghasilkan buah. Semoga hari ini saudara-saudara kita bisa belajar dari Santa Monica untuk selalu hidup dalam kesetiaan, dalam ketekunan, dan dalam pengorbanan, perjuangan untuk selalu hidup dalam rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.